Saudara Revani Aziz, dan yang berbahagia seluruh peserta pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara roadshow mahasiswa berprestasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Oktavita Agasa sebagai Master of Ceremony yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelumnya akan saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan sari tilawah. Yang ketiga yaitu mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Yang keempat adalah sambutan-sambutan. Untuk acara yang berikutnya adalah penyampaian materi, dilanjutkan dengan foto bersama dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Nabil. Kepada Saudara Nabil, dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bikallazi khalaq insana lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ara'ahu istaghna in ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u uzzabaniyah tuti'hu wasjudu waqtarib. Baik, terima kasih kepada Saudara Nabil. Semoga yang mendengarkan dan juga membaca mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Kepada yang bertugas dipersilahkan.
Baik, memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Saudara Revani Aziz selaku Ketua Komunitas Mahasiswa Berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kepada Saudara Revani Aziz, dipersilahkan. Sebelumnya teman-teman saya ingin mengkonfirmasi dulu, suaranya terdengar ya? Jelas, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Asisten Dekan 2 Fakultas Ilmu Kedokteran, Dr. Muhammad Kurniawan MSc. Yang saya hormati juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran, Mbak Isnaini Listri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang paling utama adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena meskipun melalui virtual, acara-acara seperti ini, acara-acara positif yang sifatnya membangun semangat mahasiswa di tengah begitu banyak keterbatasan masih bisa kita lakukan begitu. Berkat nikmat sehat, nikmat kesempatan, kita akhirnya punya daya dan upaya untuk melakukan ini. Salawat teriring salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan bagi kita semua, beliau yang mencontohkan bagaimana kita bersikap meski di tengah banyak keterbatasan dan di tengah banyak hal-hal yang mempersulit kehidupan kita. Contoh nyata dan suri tauladan untuk kita semua. Semoga syafaatnya nanti juga bisa kita raih di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Eksekutif Mahasiswa dari FKIK karena mau bekerja sama dan berkolaborasi bersama kami untuk menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Saya sangat mengapresiasi, teman-teman sangat welcome, dan akhirnya sampai pada malam ini bersama-sama kita bisa menyelenggarakan acara ini. Selanjutnya teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit
apa itu Komapres begitu. Karena mungkin di roadshow ini tujuannya selain menyebarkan semangat bagaimana kita berprestasi di kampus, teman-teman juga perlu tahu. Jadi Komapres ini komunitas mahasiswa berprestasi. Nah, orang-orang yang tergabung di dalamnya adalah yang kemarin menjadi finalis dan merupakan delegasi dari setiap fakultas yang ada di kampus. Terbentuk, kemudian tergabung dalam sebuah komunitas. Itulah yang disebut Komapres. Apa tujuan kita melakukan roadshow ini? Tujuannya tentu agar semangat prestasi untuk memaksimalkan potensi dari setiap mahasiswa di UMY itu masif tersebar begitu. Semua orang bisa merasakan energi untuk bagaimana dia memaksimalkan potensi yang dia miliki. Itu tentunya. Karena esensi dari berprestasi itu sendiri bukan tentang what I achieve atau apa yang saya dapat, tapi what can I give, how big my impact itu. Atau tentang kebermanfaatan, tentang impact yang bisa kami berikan, tentang hal-hal besar yang bisa kami kontribusikan kepada kampus. Itulah tujuan mengapa kita mengadakan roadshow ini. Selanjutnya teman-teman, harapannya teman-teman nanti bisa antusias dalam mendengarkan, juga berdiskusi, dan harapannya kalian juga melayangkan pertanyaan-pertanyaan ke 3 Sri Kandi dari kedokteran ya, Mbak Venska, Mbak Asalia, dan Mbak Alfiah. Ketiganya merupakan tentu kemarin delegasi terbaik dari kedokteran. Silahkan diperas ilmunya, dan harapan saya ini bukan cuma kolaborasi, tapi juga silaturahim yang akhirnya mendatangkan catatan pahala untuk kita semua. Saya rasa cukup sekian. Wallahul musta'an ila hasanul hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Revani Aziz atas sambutannya. Sambutan kedua oleh Saudari Isnaini Listria selaku Gubernur Mahasiswa BMKM FKIK UMY periode 2020-2021 kepada Saudari Isnaini Listria, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat kepada Dr. Muhammad Kurniawan selaku Asisten Wakil Dekan 2. Yang terhormat juga Saudara Revani Aziz selaku Komapres dari UMY. Lalu juga serta teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya pula kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan insya Allah dengan sehat walafiat, serta tak lupa juga kita ucapkan sholawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Teman-teman tadi sudah sedikit dijelaskan juga oleh Ketua Komapres bahwa untuk tujuan-tujuan dari Komapres melakukan sosialisasi di fakultas kita sendiri. Di kegiatan dari roadshow Mapres ini sendiri itu memang kegiatan yang di kegiatan kerjasama antara BEM dan juga Komapres yang memang diharapkan bagi teman-teman yang hadir di hari ini itu dapat lebih meningkatkan minatnya juga maupun fokus dari teman-teman sendiri untuk lebih lagi mengenal tentang apa itu Mapres, apa itu mahasiswa prestasi, apa itu syarat-syarat yang harusnya disiapkan dari jauh-jauh hari untuk menjadi mahasiswa prestasi, lalu apa sih pengalaman-pengalaman dari selama rangkaian yang terjadi selama proses menjadi mahasiswa prestasi. Teman-teman diharapkan juga teman-teman jangan sampai sungkan-sungkan, jangan sampai malu-malu, maupun jangan sampai ragu-ragu untuk bertanya kepada narasumber yang spesial kali ini. Malam ini itu ada Asalia dan juga ada Alivia dan juga moderatornya itu ada Venska, di mana ketiga narasumber ini ataupun teman-teman dari Komapres ini siap sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman. Jadikan momen berharga ini, momen malam ini itu menjadi gerbang ataupun menjadi modal teman-teman untuk melangkah lagi dan melangkah lagi lebih berani lagi untuk
mendaftar menjadi mahasiswa prestasi selanjutnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun yang kurang berkenan. Semoga acaranya juga lancar hingga selesai. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Isnaini Listria atas sambutannya. Memasuki acara berikutnya adalah inti dari acara pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi dari kedua narasumber yang akan dipandu langsung oleh Kak Venska selaku moderator. Namun sebelum itu akan saya bacakan sedikit kurikulum vitae dari moderator kita pada malam hari ini. Akan saya bacakan. Mungkin atau Oke. Mungkin bisa terlihat di layar. Nama lengkap Kak Venska Ganiu Putri Permana, kelahiran Yogyakarta 10 Agustus 2000. Kemudian dari riwayat pendidikannya pada tahun 2016 sampai 2019 di tingkat SMA, yaitu di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Kemudian saat ini menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari riwayat organisasi yang diperoleh, ada beberapa riwayat organisasi di sini dari tahun 2013 sampai 2019. Lalu untuk 2019 sampai sekarang, yaitu sebagai anggota sayan dari Mars KM FKIK UMY, dan juga anggota dari Purna Paskibraka Indonesia Kota Yogyakarta. Lalu juga ada prestasi-prestasi, contohnya yaitu ada publikasi karya ilmiah dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Ada beberapa judul karya di sini, mungkin teman-teman bisa baca di situ. Seperti Pelangi Hidupku, lalu ada juga Sadari Tikus Saat Banjir Cermat, Cegah Leptospirosis, dan masih banyak lagi seperti itu. Lalu dari penghargaannya, luar biasa, Kak Venska memiliki banyak sekali penghargaan, mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021 saat ini. Contohnya pada tahun 2017 sebagai Paskibraka Kota Yogyakarta, lalu juga perolehan medali perak pada Sega Sitas Research Competition, lalu juga juara 2 pada International Medical High School Student, dan juga Hilarius UGM sebagai finalis, lalu juga pemilihan mahasiswa berprestasi FKIK, Pelmapres sebagai juara 3, dan terakhir adalah finalis sebagai pemilihan mahasiswa berprestasi UMY atau Pelmapres. Baik, kita langsung aja masuk ke inti acara pada malam hari ini, yaitu pemaparan materi dari kedua narasumber. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Kak Venska selaku moderator. Oke, terima kasih MC atas waktunya. Kedengeran ya suaraku? Jelas, Kak. Mungkin pertama-tama aku mau nyapa teman-teman dulu semuanya. Halo teman-teman, selamat malam. Semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti yang udah MC perkenalkan, di sini aku Venska Ganiu, aku perwakilan dari Komapres. Nanti kita di sini akan ngobrol-ngobrol lah tentang apa itu Mapres atau mahasiswa berprestasi gitu. Nah, di akhir dari acara ini nanti akan ada sesi diskusi. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau pengen tahu apa sih Mapres itu, nanti bisa langsung tulis aja di kolom chat atau bisa raise hand gitu ya. Langsung aja deh kita kenalan sama speaker kita. Di sini ada Alfia sama Mbak Asa. Mungkin kita bisa lihat CV-nya dulu ya. Bisa ditampilkan operator. Dari Alfiah dulu. Oke, kelihatan ya. Yang pertama, keynote speaker kita ada Alfia Amalia, atau sering dipanggil Via. Di Via ini terlahir di Toraja, Tanah Toraja, 9 September 2000. Sekarang, Alfia sedang menempuh menempuh di farmasi, tahun kedua yaitu berarti angkatan 2019. Untuk skillnya sini banyak banget ya. Yang saya tahu sih Alfia ini tuh sangat jago banget buat nulis non scientific sama scientific writing sih gitu. Untuk
experience sama achievement-nya banyak banget ya teman-teman. Mungkin yang terbaru aja deh. Yang terbaru ini dari yang terbaru ini bisa dari Alfia, ada bisa jadi Director of Ambassador of Global Youth Empowerment MUN 2020. Terus juga jadi juara 2 untuk mahasiswa berprestasi ini tingkat universitas ya tahun kemarin, dan jadi Liaison Officer Coordinator untuk 7 International Pharmacy Summer School 2021. Oke, lalu yang kedua nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Asa, bisa ditampilkan untuk CV-nya Mbak Asa. Oke, kelihatan ya teman-teman. Ini CV dari Azalias Diastiva Danastri atau sering dipanggil Mbak Sa. Mbak Sa ini tuh sekarang lagi menempuh pendidikan dokter angkatan 2018 atau sekarang menjadi tahun ketiga. Untuk education background sendiri, Mbak Sa menempuh pendidikan SMA-nya di Ungaran, lalu sekarang di UMY. Untuk experience-nya banyak banget ya teman-teman. Yang mungkin terbaru nih, sekarang Mbak Asa jadi staff of regeneration department di Komapres dan peer mentoring di UMY. Lalu achievement-nya kemarin waktu jadi Mapres, Mbak Asa ini memperoleh juara favorit tahun 2021 dan menjadi juara 2 pada Education Video Competition dari Captive CIMSA UI 2021. Oke, tadi ya cukup singkat untuk perkenalan dari speaker kita. Mungkin bisa kenal-kenal lanjut dari berbincang-bincang nanti ya gitu. Oke, selanjutnya nanti langsung ke Alfia aja biar cepet. Alfia, udah siap? Oke, silakan untuk menampilkan presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Yang saya hormati teman-teman dari BMKM FKIK UMY, kemudian teman-teman dari DPM FKIK UMY, teman-teman Komapres, dan seluruh partisipan yang sempat hadir pada malam yang berbahagia ini. Semoga semuanya sehat selalu. Jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Aku Alfia Amalia, mahasiswi farmasi. Sekarang udah angkatan 2019. Dan di sini sebelum aku mulai pengen jelasin kalau aku tuh public speaking-nya kurang bagus. Jadi mungkin kalau misal nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa hubungi di IG ataupun di email. Terus mungkin nanti boleh ditambahkan dari teman-teman Mapres yang lain. Boleh di next. Oke, jadi sebelumnya di sini aku mau jelasin dulu apa sih sebenarnya Mapres itu. Jadi Mapres itu sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan mahasiswa berprestasi itu apa. Kalau kata Mas Syafiq Rizqullah, beliau itu Mapres 1 UMY tahun 2020, beliau itu mengatakan bahwa menjadi Mapres adalah menjadi yang paling berusaha dan yang paling berjuang. Kemudian kalau kata Mbak Anissa Sofia, dia itu Mapres utama UMY di tahun 2021, beliau mengatakan bahwa Mapres adalah mahasiswa biasa aja yang pandai mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan bagaimana dia mendefinisikan mahasiswa ideal itu. Jadi sebenarnya mahasiswa berprestasi itu sebenarnya bukan ya sama yang seperti disampaikan Mas Revan di awal,
itu tuh sebenarnya bukan tentang achievement doang, tapi tentang bagaimana kita berusaha, berjuang, dan memberikan kontribusi sehingga kita itu dapat dikatakan sebagai mahasiswa ideal yang nggak cuma punya prestasi, tetapi juga bisa memberi peran di masyarakat, bisa memberi manfaat lah kayak gitu. Mapres itu adalah mereka yang memaksimalkan diri untuk berkontribusi dan memberi peran dalam bidangnya masing-masing, baik yang memperoleh validasi ataupun tidak. Validasi di sini maksudnya baik itu yang kemudian dapat reward jadi juara Mapres ataupun yang enggak kayak gitu. Selama dia mampu mengaktualisasikan dirinya sendiri dan kemudian memberikan manfaat di bidang yang dia sukai, maka kalau aku sendiri aku mendefinisikan mereka itu sebagai mahasiswa yang punya prestasi. Kayak gitu. Boleh di next. Nah, tetapi apa sih sebenarnya keuntungannya kita kemudian daftar Pilmapres? Nah, jadi Pilmapres itu sebenarnya kayak semacam seleksi di mana nanti mahasiswa-mahasiswi di kampus itu memberikan aplikasi mereka untuk kemudian dipilih menjadi menjadi Mapres dan kemudian nanti tindak lanjutnya akan tergabung dalam Komapres seperti itu. Nah, Pilmapres ini adalah kegiatan kompetisi untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dan sebagaimana tadi disampaikan merupakan gerbang menuju Komapres dan proses-proses berikutnya. Jadi Pilmapres itu bukan akhir, tetapi dia itu merupakan awal dari perjuangan untuk kita dapat memberikan kontribusi yang lebih lagi sebelum kita jadi Mapres dan kemudian menginspirasi teman-teman yang lain untuk juga turut berprestasi. Seperti itu. Baik, di next. Nah, kemudian apa sih sebenarnya keuntungannya ikut Pilmapres? Itu sebenarnya banyak banget. Kita bakal dapat apresiasi, kemudian dapat privilege yang lebih. Nah, tetapi nggak terbatas di situ doang. Nah, jadi keuntungan-keuntungan lain itu diantaranya adalah kita dapat koneksi dan kemudian juga dapat informasi. Maksudnya koneksi itu kita bakal dapat teman-teman dari berbagai fakultas dan berbagai jurusan di bidangnya masing-masing, dan dari mereka kemudian kita bisa sharing nih, kayak info-info terbaru, entah itu info-info lomba atau mungkin isu-isu terkini gitu. Jadi gimana ya? Jadi relasinya lebih luas dan kemudian wawasan kita juga lebih luas kayak gitu. Nah, untuk masih relate sama poin pertama, kita juga bakal dapat pelajaran dan experience. Mulai dari proses pendaftaran, di mana kita belajar, mungkin kalau teman-teman FKIK yang lagi sibuk-sibuknya praktikum, lagi sibuk-sibuknya nge-lab, lagi sibuk-sibuknya belajar OSCE dan lain-lain, terus harus nyambi pendaftaran, itu sebenarnya challenging banget, dan di situ banyak banget pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan. Kemudian nanti kita bakal mengalami yang namanya super camp, kalau misal udah lulus ke tingkat kampus. Nah, itu Supercamp itu adalah semacam apa ya? Semacam kegiatan di mana kita tuh bakal belajar tentang terkait personal branding, kemudian terkait hal-hal lain dari speaker-speaker yang emang mumpuni di bidang itu. Dan di situ kita bakal dapat banyak insight dan juga bakal banyak kenalan lain kayak gitu. Kemudian ya experience yang lain adalah gabung Komapres. Nah, selama gabung di Komapres itu nanti juga sama sih kayak yang tadi, bakal ketemu teman-teman lain yang sama-sama Mapres, kemudian kita bakal kerjasama di situ. Dan di situ untuk aku sendiri gabung di Komapres itu sangat bermanfaat sekali karena akhirnya aku mengenal dunia yang lebih luas, nggak terbatas di FKIK doang, tetapi mengenal dunia teman-teman lain, entah di hukum, di Visipol, dan lain-lain. Terus abis itu juga gabung Komapres bikin aku akhirnya berani untuk speak up kayak sekarang, karena dulu sebelum daftar Komapres aku sebenarnya salah satu orang yang sangat malas ngomong kecuali kalau emang lagi OSCE komunikasi kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita bakal dapat self improvement dan self promotion, sama kayak tadi self improvement kita bakal mengimprove diri kita sendiri. Contohnya di bidang-bidang tertentu kayak aku sekarang lagi belajar public speaking, kemudian nanti mungkin ada teman-teman yang awalnya malas nulis tiba-tiba masuk daftar Pilmapres, harus nulis KTI dan lain-lain kayak gitu. Terus ada self promotion juga. Jadi kayaknya udah rahasia umum kalau misal yang namanya Mapres tuh ya promosinya lebih enak aja gitu. Maksudnya lebih gampang dikenal dan punya privilege dalam membranding dirinya kayak gitu. Dan banyak lagi hal-hal lain yang insya Allah bakal teman-teman dapatkan selama pendaftaran sampai kemudian akhirnya menjadi Mapres. Sampai menjadi Komapres maksudnya. Boleh di next. Oke. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang harus kita siapkan untuk pendaftaran Pilmapres? Jadi pendaftarannya itu biasanya antara Desember sama awal-awal tahun. Ya mungkin tahun 2022 nanti. Nah, yang harus dipersiapkan itu yang pertama sertifikat prestasi.
sertifikat prestasi dan sertifikat mungkin ada sertifikat publikasi dan lain-lain, pokoknya sertifikat-sertifikat yang menunjukkan prestasi dan capaian unggulan teman-teman selama menjadi mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada skill bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa lain, dan juga skill public speaking. Skill bahasa Inggris itu penting karena nanti bakal ada interview pakai bahasa Inggris. Sebelumnya tuh katanya pakai TOEFL, tapi tahun ini qadarullah diganti interview pakai bahasa Inggris. Tapi insya Allah nggak bakal susah-susah amat kok, feel free aja kayak gitu. Dan sekarang bisa mulai mengasah kemampuannya seperti itu. Kemudian ada public speaking juga, karena nanti bakal ada presentasi KTI yang teman-teman buat kayak gitu. Kemudian selanjutnya persiapan IPK itu minimal 3,0, tapi sebenarnya ini tuh nggak ngaruh banget ya, mungkin kira-kira 25%-an lah dari kemudian poin Filmapres, tapi ya menjadi salah satu parameter juga kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada karya tulis berupa gagasan kreatif, itu nanti teman-teman bakal dikasih topik untuk kemudian teman-teman membuat kayak gagasan kreatif, yaitu mungkin teman-teman bisa melihat masalah-masalah yang terjadi di sekitar teman-teman, kemudian bagaimana teman-teman berpikir untuk memunculkan solusi terhadap masalah-masalah itu kayak gitu, dan dituangkan dalam suatu gagasan ilmiah itu dalam bentuk dokumen entah beberapa lembar kayak gitu. Selanjutnya itu setelah gagasan kreatif tadi, tentu teman-teman juga harus mempersiapkan diri baik biar sehat secara fisik dan mental, karena kita kesehatan kayaknya sama-sama paham kalau yang namanya kesehatan itu bukan segala-galanya, tetapi kalau misal kita kehilangan kesehatan, segala-galanya menjadi nggak berarti kayak gitu. Oke, mungkin boleh di next. Ya, jadi yang hal-hal di sini ya teman-teman, di highlight kalau emang lagi semangat-semangatnya pengen daftar Filmapres. Nah, kemudian ini sebenarnya cuma timeline sih atau kronologi dalam perjalanan menjadi Mapres. Jadi journey of become Mapres is not a one night journey. Jadi itu tuh nggak terjadi dalam semalam, nggak kemudian aku malam ini lagi nongkrong di Amplas tiba-tiba besok jadi Mapres aja, nggak gitu. Jadi itu tuh kayak butuh waktu beberapa lama, dan kayaknya semua Mapres mengalami hal yang sama untuk mempersiapkan dirinya sampai akhirnya mereka berada di posisi mereka sekarang kayak gitu. Jadi langkah-langkah yang harus teman-teman siapkan yang pertama itu adalah selain yang tadi dijelaskan adalah yang pertama kita harus set our goals dulu, kayak tentuin dulu kita tuh sebenarnya mau jadi apa gitu. Maksudnya apa yang pengen kita raih selama kita kuliah kayak gitu. Karena Mapres itu mencakup karena nanti aplikasi teman-teman pas udah daftar ke Mapres itu mencakup apa-apa yang teman-teman sudah lalui dari awal maba sampai kemudian proses pendaftaran itu. Nah, yang pertama ya sama yang kayak tadi, set your goals dulu, tentuin passion teman-teman di mana teman-teman mau berprestasi di bidang apa, entah itu akademik, olahraga, seni dan lain-lain, entah teman-teman mau jadi mahasiswa yang organisatoris atau mau jadi mahasiswa yang banyak publikasi, itu terserah teman-teman. Dan kemudian do your best, lakukan yang terbaik di situ. Maksudnya kenali dulu bidang teman-teman dan kemudian menjadi yang terbaik di sana, memberi kontribusi di sana, memberikan peran di sana kayak gitu. Jadi kayak jadi bukan cuma bagaimana teman-teman itu mengembangkan diri teman-teman, tetapi bagaimana kemudian teman-teman juga bisa menebar manfaat ke orang lain gitu. Kemudian setelah nanti kita udah punya goals dan kemudian kita udah melakukan hal yang terbaik di bidang-bidang yang kita minati, ya insya Allah nanti kita bakal dapat yang namanya achievements gitu, atau prestasi-prestasi entah itu non akademik ataupun akademik. Kemudian mungkin teman-teman yang suka nulis macam Venska bakal dapat publikasi kayak gitu. Kemudian kalau misal teman-teman tipe orang yang rajin di kelas, nanti IPK-nya bakal tinggi, bakal auto cum laude 3,9 kayak gitu. Dan selain achievements, kita juga harus tetap mengasah skill gitu. Entah skill dalam organisasi, kemudian skill bahasa juga kayaknya lumayan diperhitungkan di Mapres, sama social skills atau kepekaan sosial. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka volunteering atau suka kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sosialisasi kayak gitu, itu juga diperhitungkan kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya setelah proses-proses panjang tadi, dari kemudian awal teman-teman memulai untuk mencari prestasi, gimana ya untuk mendapatkan prestasi demi prestasi, kemudian memberikan kontribusi dan memberikan manfaat dan peran, nanti bakal ada kesempatan di mana teman-teman bakal mengirim aplikasi, maksudnya bakal mendaftar
mendaftar pas pendaftarannya udah buka dan kemudian menjadi mapres-mapres selanjutnya dari FKIK. Mungkin boleh di next. Oke, jadi ya sama kayak tadi sih sebenarnya mapres itu banyak sih kayak cerita-cerita ya di belakang yang mungkin kita jarang ceritain ke orang lain kecuali teman-teman terdekat kita. Jadi banyak hal yang apa ya yang menunjang kita sampai akhirnya sampai ke titik itu. Kalau untuk aku sendiri tuh beberapa hal yang kemudian jarang aku ceritain itu yang pertama sacrifice. Jadi kayak mau nggak mau kita tuh harus berani mengorbankan waktu, zona nyaman, dan juga kadang-kadang material gitu. Kadang-kadang kita harus ngeluarin duit di situ. Apalagi sekarang lagi coronanya, kemudian kita otomatis banyak ikutan event-event online yang butuh kuota ya, itu ngorbanin duit lagi kayak gitu. Jadi pengorbanan di sini penting. Maksudnya apa ya? Ya kalau kata orang Barat sih no pain no gain gitu. Kemudian selanjutnya adalah spirit and self management. Jadi kayak harus semangat. Pokoknya kurang-kurangin mager, rajin cari info, atur waktu dan juga atur emosi. Jangan terlalu baperan sih. Jangan dikit-dikit apa ya? Jangan dikit-dikit baru disentil dikit udah jatuh gitu. Jangan gitu. Pokoknya ya kalaupun mau jatuh nangis dulu bentar terus nanti bangkit lagi kayak gitu. Kalau katanya Terelia, kalau kita gagal 1000 kali, pastikan kita bangkit 1001 kali kayak gitu ya. Jadi satu kalinya udah nggak gagal lagi kayak gitu kan. Terus selanjutnya ada sincerity and passion. Jadi ikhlas dulu. Kemarin di Roadshow Mapres FAI teman-teman tuh pada banyak menyinggung namanya ikhlas. Jadi kayak katanya kalau yang aku tangkap dari mereka, kalau misal niatnya kita itu benar-benar tulus karena Allah, nanti ya rewardnya bakal datang dari Allah juga gitu. Jangan terlalu berharap reward dari manusia kayak gitu. Kemudian juga kesabaran, apalagi selama pendaftaran harus pintar-pintar bagi waktu dan ya kayak gitu-gitulah. Kemudian selanjutnya yang last but not least, dan itu tuh paling ngaruh banget adalah prayers and parents blessings. Jadi kayak doa dan restu orang tua. Jadi aku pengen share dikit sama teman-teman FKIK, kalau aku jujur tiap pagi aku ngechat mama dulu, ngechat ayah dulu buat pamit gitu. Entah aku mau kemana hari itu, entah aku mau praktikum kayak mau jalan-jalan doang kayak atau mau ngegabut di kosan, aku chat dulu pagi-pagi minta doa biar hari ini tuh dimudahkan dan dilancarkan. Dan believe it or not, setelah aku ngelakuin pokoknya setelah aku ngelakuin rutinitas itu, qadarallahnya apa ya, segalanya tuh jadi mudah aja gitu. Kapan misal aku nggak ngechat orang tua aku, nggak ngechat mama papa dulu sebelum ngelakuin sesuatu, nanti tuh jadinya bakal gimana ya, bakal kacau gitu, bakal hancur. Aku pengalaman sekali nggak ngechat mama buat pamit, kok malah curhat. Pokoknya aku pengalaman nggak ngechat mama buat pamit sekali, aku inhal osce kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, parents prayers and parents blessing itu tuh kayak benar-benar ngaruh sih kalau di aku. Dan mungkin kalau teman-teman pengen nyoba ya silakan aja gitu. Oke, mungkin boleh di next. Oke. Nah, kemudian ini ada spesial apa ya, pesan spesial lah buat teman-teman calon Mapres FKIK. Nah, dari aku sih yang pertama explore, don't be insecure and don't be afraid of failure. Explore tuh maksudnya berani membuka diri gitu untuk hal-hal baru. Jangan membatasi diri kalian cuma sebatas di gedung Walidah doang sama gedung G1 yang penuh lab-lab itu. Jangan dibatasi di situ. Explore, kayak lakuin sesuatu yang sekalipun mungkin nggak ada korelasinya sama jurusan kita, lakuin aja gitu. Selama itu membuat kalian senang. Kemudian don't be insecure. Jangan insecure, karena kalau entahlah dengan teman-teman lain, tapi teman-teman aku sendiri yang dekat banyak banget yang mengalami insecurity gitu. Kalau katanya Dr. Arta, yang mungkin teman-teman pada tahu, alumni Harvard, yang Dr. Arta Basuta kayaknya pada tahu kan, beliau tuh di salah satu webinarnya kalau insecurity will kill you and it will kill you faster more than anything. Jadi kayak insecurity itu akan membunuh teman-teman sendiri lebih cepat dari apapun gitu. Entah membunuh diri kalian, nggak membunuh karakter kalian, membunuh karakter kita, ataupun sampai akhirnya mungkin membunuh mimpi-mimpi dan kesempatan-kesempatan baik kayak gitu. Jadi jangan insecure lah, believe in yourself. Kan Allah itu menciptakan kita dengan potensi yang sama kayak gitu, potensi dan kesempatan yang sama. Jadi ya gas aja gitu. Jangan takut gagal juga, don't be afraid of failure. Kalau kata dosenku sih, teman-teman farmasi kayaknya ada mungkin kenal sama Pak Andi Eko Wibowo. Beliau tuh pernah berkata kalau habiskan kegagalan dulu di masa muda biar nanti kalau sudah tua
tinggal kesuksesan-kesuksesan yang akan kita nikmati kayak gitu. Jadi jangan takut gagal dulu, karena ya jatah gagal itu dihabisin aja sekarang. Biar kalau tua nanti udah nggak capek-capek gagal lagi, udah senang-senang kayak gitu. Kemudian selanjutnya avoid any toxicity. Maksudnya ya hindarilah hal-hal toksik, entah itu manusia, entah itu kebiasaan kita ataupun ekspektasi orang lain terhadap kita. Ya manusia-manusia yang mungkin gimana ya, kadang ada manusia yang sebenarnya itu dekat banget sama kita tetapi justru membunuh karakter kita kayak gitu. Itu dihindarin teman-teman. Ya walaupun mungkin bakal ada yang beda, tapi coba buktiin kalau misal 3 hari kalian nggak komunikasi sama orang itu, kemudian kalian baik-baik aja, hindarin gitu. Pokoknya hindarin orang-orang yang nggak percaya kalian, yang kemudian lebih membawa pengaruh negatif ke kaliannya kayak gitu. Kemudian juga hindari toksik yang habit yang toksik atau kebiasaan yang toksik. Misalnya salah satu contohnya yang paling aku banyak jumpain di teman-teman FKIK dan aku sendiri adalah itu membandingkan diri sendiri sama orang lain. Jadi itu hindarin banget, karena semua orang itu punya zona waktu dan punya rezekinya masing-masing kayak gitu. Berhenti mengukur zona waktu kalian harus sama zona waktu orang lain. Aku dulu saking sebelum jadi mapres, dan itu kayaknya langkah yang paling besar, yang kemudian mengantar aku sekarang ke posisi sekarang ini adalah aku menghindari kebiasaan membanding-bandingkan diri sama orang lain. Sampai-sampai jujur ada teman-teman aku dan juga kating-kating, pokoknya orang-orang hebat yang kemudian aku mute gitu. Snap WA-nya aku mute, kemudian snap Instagram-nya aku mute, biar pencapaian mereka nggak ngeganggu aku kayak gitu. Kayak biar aku lebih fokus sama diriku sendiri ya. Kayak teman-teman lain juga harus fokus sama diri kalian sendiri. Like gimana ya? Semua orang itu spesial dengan caranya kayak gitu. Kita cuma perlu explore lebih banyak lagi untuk tahu kita tuh sebenarnya spesialnya di mana kayak gitu. Kemudian jauhi ekspektasi orang-orang. Jadi kayak berhenti hidup di bawah ekspektasi orang kayak gitu. Kayak apa sih? Pokoknya kita banyak kan orang-orang yang cenderung kayak wah aku harus sesuai nih sama tuntutan dia, tuntutan orang tua, tuntutan kayak gini. Hindarin gitu. Kayak hidup sesuai keinginan dan kemauan kalian aja. Jangan mengejar apresiasi dan jangan memaksakan diri untuk pokoknya memenuhi harapan-harapan orang terhadap kalian. Tapi jadi yang terbaik aja, ya kayak tema kita malam ini, be the best version of you gitu. Kemudian rewardnya ya harap ke Allah gitu. Jangan harap ke manusia. Karena kalau misal kita selalu berharap untuk memenuhi ekspektasi manusia tuh nggak bakal pernah ada habisnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya manfaatkan waktu liburan. Jadi kalau aku sendiri kan kita sistemnya blok ya, hektik. Aku selama ada kegiatan blok, aku nggak pernah ngapa-ngapain selain fokus ke blok. Kalau aku sendiri ya, karena aku emang nggak terlalu pintar multitasking. Jadi aku manfaatkan kegiatan liburan itu untuk ya udah nyari lomba, nyari webinar, kalau sekarang lagi rame-ramenya virtual exchange, rame-ramenya virtual MUN, virtual conference, ikut aja semuanya gitu yang menarik hati kalian pas waktu liburnya. Kalau saranku ya, aku nyaraninnya waktu libur sih biar kalian juga nggak keganggu sama studi kalian gitu. Jadi kayak eventnya kalian, jadi gimana ya? Jadi prestasi kalian di event-event lain dapat, studi kalian juga dapat kayak gitu. Studinya kita juga dapat kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah perluas relasi dan juga perluas kolaborasi. Jangan ngambil sendiri karena kayaknya kalau FKIK aku sendiri juga jujur kadang ambis tapi aku sendiri doang gitu. Jangan ngambil sendiri sih, karena kalau apa ya walaupun emang ada orang yang emang dia lebih senang sendiri, tapi kalau misalnya kita membuka kolaborasi dengan orang-orang lain, nanti apa ya potensi untuk membuka kesempatan yang lebih besar dan lebih jauh itu bakal ada gitu. Kalau katanya quotes di Instagram sih, if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together gitu. Jadi ya perluas relasi dan kolaborasi sih kayak gitu. Boleh di next? Oke, mungkin itu aja dari aku, dan aku pengen nutup presentasinya dengan salah satu statement dari penulis Turki favoritku. Quotes-nya tuh kalau bahasa Turkinya gini, Engeveze kuş ömetir, kalbimizde hiç susmaz. Jadi burung yang paling riuh adalah harapan dan mimpi yang tak pernah berhenti berkicau di hati. Maka apapun mimpi kita, seaneh apapun itu, serandom apapun itu, tetap dengarkan, rasakan, dan juga jangan lupa diwujudkan. Oke. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana teman-teman? Keren banget nggak sih dari presentasinya Via? Dari aku kenal Via dulu sampai sekarang, Via tuh masih tetap menginspirasi ya. Keren banget sih. Mungkin tadi yang bisa diambil sih quotes-nya adalah menjadi mahasiswa berprestasi itu bukan hanya sekedar berprestasi aja ya Via, tapi juga bisa berkontribusi untuk orang-orang sekitar gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke speaker selanjutnya, ada Mbak Asa. Mbak Asa udah siap? Insya Allah siap. Oke, silakan Mbak, bisa ditampilkan presentasinya. Oke, kedengeran kan ya suaraku? Dengar. Ya, Oke, mungkin kecil sih Mbak. Oke, izin share screen ya. Sekarang udah lebih keras belum? Ya, bisa terdengar kok. Oke. Oke, udah kelihatan belum share screen-nya? Udah kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah perkenalan singkat ya teman-teman. Bagi yang belum kenal, mungkin bisa kenalan sama aku. Aku Asa dari kedokteran 2018. Oke, langsung aja aku mulai ya. Ini aku pakai bahasanya yang santai aja ya teman-teman. Jadi emang kita nih temanya ngobrol-ngobrol. Oke, sebelumnya tadi kan udah dijelasin ya sama Via tentang MAPRES. Nah, tapi itu aku mau tanya dulu ke salah satu di antara kalian. Kalau kalian dengar kata MAPRES, sebelum tadi jelasin Alivia ya, jadi kayak first impression tentang MAPRES, menurut kalian apa? Ada yang mau menanggapi nggak? Ayo, siapa teman-teman mungkin bisa raise hand atau langsung ngomong aja. Assalamualaikum, Kak. Ya. Iya, berpendapat ya, saya Nanda. Kalau menurut aku pas awal itu ya itu Kak, jadi tentang sharing-sharing tentang mahasiswa yang berprestasi gitu Kak. Kalau menurut aku pas di awal, pas belum tahu gitu. Oke. Kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga, Nanda. Menurut Nanda, MAPRES itu nanti ada sharing-sharing, terus orang yang berprestasi ya. Mungkin sebagian besar orang menebak di antara kata-kata ini mungkin ya. Pintar, berprestasi, banyak penghargaan, keren. Nah, tapi aku merangkum dari pembicara-pembicara sebelumnya yang tadi udah disebutin sama Via ya, itu MAPRES adalah seseorang yang mampu memberikan motivasi kepada diri sendiri dan kepada orang lain untuk terus berprestasi. Dan dia itu masih terus belajar serta tidak cepat merasa puas. Jadi nggak salah kalian mendefinisikan seorang mahasiswa berprestasi sebagai orang yang pintar, berprestasi, banyak penghargaan, kemudian keren itu nggak salah. Tapi ingat seperti yang udah dikatakan Alivia, sebagai seorang mahasiswa berprestasi itu tidak cukup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kayak yang teman-teman tahu juga, kita di rumpun kesehatan itu nanti kita nggak kerja sendirian, kita nggak bekerja untuk diri kita sendiri, tapi kita di sini melayani orang banyak, melayani pasien-pasien, bekerja sama dengan sesama rumpun kesehatan, kayak waktu IPE, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, menurut KBBI itu, prestasi adalah suatu hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan. Jadi, prestasi ini tuh nggak cuma terpatok pada satu hal ya teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman usahakan itu adalah sebuah prestasi. Jadi bisa dari bidang akademik maupun non-akademik gitu ya teman-teman. Jadi jangan mematok prestasi itu cuma dari hal akademik kayak nilai. Oke, nilai itu penting ya karena semua hal yang
kita kita lakukan itu nanti bandingannya terhadap nilai. Jadi orang-orang pasti lihat nilai. Kita melamar pekerjaan, nilai yang bisa dilihat, bisa dinilai dari perusahaan itu adalah sebuah angka. Tetapi jangan lupa teman-teman, selain angka kita juga harus punya skill, karena kalau misalnya nih kita bekerja di sebuah perusahaan yang ini notabene bukan dari tenaga kesehatan ya, misal itu kita misalnya kayak gini, lagi ada corona terus kita naudzubillahnya di PHK. Nah, gimana caranya kita bisa bangkit? Kalau misalnya kita punya skill, insya Allah, kalau kata mama saya, kalau kita mau berusaha, kita mau bergerak, pasti kita bisa makan gitu ya teman-teman. Jadi apapun yang kalian usahakan atau yang kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh itu pasti akan menghasilkan sebuah prestasi. Gitu. Oke, kalau kalian lihat gambar ini, menurut kalian ini tuh apa? Ada yang bisa mendefinisikan nggak? Ini tuh gambar apa gitu? Selain Nanda mungkin ada yang mau mencoba menjelaskan? Ayo teman-teman, nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok. Ya, semua jawaban itu benar ya, karena ini pendapat. Atau mau ditunjuk aja, Mbak? Oke, boleh aku tunjuk ya. Gambar yang loncat di Gambar yang loncat, Mbak. Iya, gambar yang loncat bener sih. Tahu nggak filosofinya ini tuh apa? Ketika gagal nih terus bangkit lagi gitu. Oke, boleh. Oke, langsung aku jabarin ya. Terima kasih Muhammad Akbar atas jawabannya. Jadi yang kita lihat dari gambar ini ya, ini menurut sudut pandangku, tadi jawabannya Akbar nggak salah ya. Ini dari sudut pandangku, ini adalah sebuah proses ya teman-teman. Dari sebelum berlari, sampai berlari, terus melompat, hingga akhirnya tuh kita bisa menyeberangi lautan dari satu batu ke batu yang lain. Nah, gimana sih caranya kita menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi? Yang pertama kita harus niat dulu nih teman-teman. Nah, niat itu adalah sebuah rencana kita untuk menetapkan tujuannya. Kita mau apa sih sebenarnya? Mau mengembangkan bakat kita, atau mau menambah pengalaman kita, menambah relasi kita. Nah, itu ditetapkan di depan teman-teman sebelum melaksanakan kegiatan itu. Nah, terus yang harus dijaga dari niat ini adalah konsistensinya, karena jujur aku sendiri juga susah ya jaga niat. Nanti kalau misalnya ke distract dikit tuh nanti udah males kayak gitu. Tapi di sini kita harus bisa tetap menjaga biar niat itu tetap bisa kita buat untuk capai target kita. Gitu. Terus yang kedua, usaha nih teman-teman. Nah, kayak yang tadi Via juga udah sempat singgung ya, kita nggak boleh takut untuk mencoba dan tidak boleh takut untuk gagal. Karena kalau kita nggak mencoba, nanti malah nyesel di akhirnya. Mendingan kita coba dulu, nanti hasilnya dipikir belakangan. Yang penting kita udah merasa puas untuk mencoba. Kalau dari sisi aku pribadi, menang kalah tuh belakangan lah. Selama ada kesempatan, mending coba aja. Nanti kalau misalnya kalah ya alhamdulillah, kalau menang ya alhamdulillah gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga ini manajemen waktu. Nah, dari sini aku yakin ini masih jadi PR buat kita semua ya, karena di tengah kesibukan kita kuliah, ada organisasi, ada keluarga, ada teman, ada diri kita sendiri juga untuk me time, itu harus benar-benar diatur dengan baik ya teman-teman. Terus sebisa mungkin tuh fokus pada satu hal aja. Karena kalau misalnya kita nanti berfokus pada banyak hal, nanti malah kurang maksimal gitu loh. Kita menyelesaikan suatu kegiatan, ya kita bisa nyelesain, tapi kayak bisa-bisaan gitu loh. Nggak yang benar-benar kita tuh bisa bener
selesai di satu hal ini dengan sangat-sangat baik gitu. Nah, terus gunakan skala prioritas. Pasti teman-teman juga udah tahu tentang skala prioritas yang penting, terus darurat, yang itu ya teman-teman. Itu harus bisa kita gunakan di kehidupan kita. Mungkin secara nggak sadar tuh kalian sebenarnya udah gunain, tapi mungkin nggak tahu aja kalau itu tuh apa ya, kita menentukan berdasarkan skala prioritas. Paling kayak kepikiran aku harus yang ini gitu ya. Terus habis itu ada yang terakhir itu adalah doa teman-teman. Nah sama kayak Via ya, doa itu selain dari diri sendiri juga dari orang tua. Dan alhamdulillahnya dari kecil emang aku nggak pernah sendirian, maksudnya dalam artian dibiarkan oleh orang tua untuk menentukan keputusan sendiri. Selalu ada orang tua dan keluarga untuk membantu membuat suatu keputusan. Dan setiap hal yang aku lakukan, alhamdulillahnya orang tua tuh tahu gitu. Nah, dengan orang tua tuh tahu, benar kata Via, kita insya Allah diridhoi sama Allah, karena yang kita tahu juga ridho orang tua itu, ridho Allah itu berdasarkan ridho orang tua ya teman-teman. Jadi penting banget nih orang tua tuh merestui kita. Jadi jangan sampai kita itu berani ya sama orang tua, doain orang tuanya dan minta doa ke orang tua supaya kita tuh bisa jadi orang yang bermanfaat untuk semuanya. Gitu. Terus ada lagi teman-teman yang penting selain 4 hal tadi ya. Yang pertama itu kita harus yakin dengan kemampuan diri sendiri. Kita boleh lihat orang lain, oh si A nih dia bisa ini. Tapi juga jangan lupa kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri untuk bisa berusaha seperti dia. Bukan sama kayak si A ini, tapi kita mau berusaha biar kita tuh bisa semangatnya seperti si A gitu. Waktu antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Jadi kita nggak bisa nih nyamain, oh si A nih bisa nih raih gelar 3,5 tahun cum laude. Tapi kita misalnya belum bisa nih sekarang. Nah, kita buktikan kita bisa untuk lebih baik dari yang sekarang. Gitu ya teman-teman. Jadi anggaplah kelebihan orang lain itu untuk memacu kita supaya kita juga bisa jadi yang lebih baik. Jangan malah membuat diri kita itu makin minder, terus makin rendah diri gitu. Jangan sampai seperti itu. Terus yang kedua, jangan peduli komentar negatif orang. Kalian sebaik apapun pasti ada yang nggak suka. Mau kalian juga nggak berbuat salah ke orang itu, tetap kalau nggak suka ya nggak suka aja gitu loh. Kadang orang nggak suka nggak bisa dijelasin. Kamu kenapa nggak suka? Ya nggak tahu, aku nggak suka aja. Nah itu kan kita nggak bisa ya menyenangkan semua orang untuk sesuai sama yang mereka mau. Karena ya hidup ini kita yang jalanin, kita sendiri yang bisa melihat jalan kita ke depan itu mau yang seperti apa, kita mau usaha yang seperti apa, itu kita semua yang menjalankan. Mungkin komentar negatif itu kita jadikan cambukan bagi kita supaya kita tuh bisa lebih baik. Dan yang paling penting lagi dari komentar negatif adalah kita jangan sampai berkomentar negatif juga kepada orang lain. Jadi mau sejahat apapun orang sama kita, tetap lakukan yang terbaik, tetap jadi orang yang baik buat semuanya. Jangan pernah bosan buat jadi orang baik. Karena nanti orang yang mungkin nggak suka sama kalian itu akan berbalik pada waktunya, teman-teman. Aku udah pernah membuktikan sendiri hal itu. Jadi emang ya udah kalian diemin aja, kalian iyain aja, kalian mungkin bisa memuji mereka malahan supaya mereka juga paham bahwa kamu tuh nggak sakit hati dibilangin komentar yang negatif itu. Jadi biarin aja mereka terserah mau ngomong apa, kamu nggak usah peduliin, tetap jadi diri kamu yang mau berusaha menjadi yang lebih baik lagi, terus tetap berusaha
jadi orang yang baik buat semua orang gitu ya teman-teman. Terus yang terakhir itu jangan lupa buat memberikan reward kepada diri sendiri yang sudah berjuang sampai sejauh ini. Ini mungkin sering terlupakan oleh teman-teman, termasuk aku sendiri. Aku termasuk orang yang sering memforsir diriku sendiri dan kadang lupa buat self reward. Jadi ini juga reminder buat aku, karena ini tuh kunci sukses juga orang-orang yang udah pernah bercerita di depan halayak ramai bahwa self reward itu penting, karena kalau nggak gitu kalian tuh kayak nggak ada motivasinya juga gitu loh buat menuju ke suatu titik. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah mencapai suatu titik itu, apresiasilah diri kalian sendiri. Kalian juga di organisasi pasti diapresiasi kan sama ketua kalian, sama teman-teman kalian. Jika kalian udah mencapai suatu hal, misalnya prokernya udah berhasil nih, pasti ada apresiasi tersendiri. Nah, sama di diri kita juga harus ada dong apresiasi. Udah sampai sejauh ini, udah berusaha maksimal, mungkin tidurnya juga kurang, mainnya kurang, main HP-nya kurang. Kalian banyak mengembangkan diri kalian di hal-hal yang lebih baik. Nah, ini dari yang udah aku sampaikan tadi, nggak ada sesuatu yang terjadi secara instan. Apapun yang kamu usahakan, itu adalah suatu proses kehidupan. Kita lihat aja, mie instan itu juga kalau kalian habis beli, nggak bisa kan langsung jadi terus bisa kalian makan. Tetap harus dimasak dulu, terus dikasih bumbu dulu, terus baru bisa kalian nikmati. Nah, sama kayak kehidupan kita. Kita nggak bisa langsung jadi orang yang berhasil. Pasti semua tuh perlu proses yang panjang. Kayak yang Via juga tadi udah bilang, menjadi seorang mapres tuh nggak bisa sekarang di mana terus besok kalian jadi mapres tuh nggak bisa. Jadi emang nikmati aja prosesnya yang kalian jalanin. Mungkin kalau misalnya orang lain bisa sukses sekarang dan kalian belum sekarang, jangan menyerah dan jangan merendahkan diri sendiri. Semua itu ada waktunya, tinggal gimana kalian berusaha, gimana kalian berdoa kepada Allah, minta restu orang tua. Insya Allah ada jalannya, gitu ya teman-teman. Oke, ini aku mau nampilin sebuah video, mungkin tadi udah aku singgung. Jadi nggak bisa videonya. Oke, jadi karena videonya nggak bisa, jadi inti dari video ini, Cinta Laura itu bilang, nggak usah fokus sama omongan orang lain, fokuslah pada diri sendiri dan jadilah versi terbaik dari kita sendiri. Seperti tema dari sosialisasi Mapres ini, be the best version of you, gitu ya teman-teman. Dan aku juga ada quotes dari salah satu temanku, nggak semua orang di dunia ini tuh menyukai pelangi, kupu-kupu, dan cahaya. Sebagian malah justru mengagumi badai, kumbang, dan gelap. Nah, itu bukti bahwa kita tuh nggak bisa menyamakan diri kita sama orang lain. Setiap orang punya jalannya masing-masing, punya caranya masing-masing untuk berkembang, untuk mempertahankan dirinya di suatu jalan. Gitu ya teman-teman. Mungkin sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di teman-teman. Semoga yang aku dan Pia sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Asa atas presentasinya. Mungkin dari aku bisa mengambil persamaan ya dari presentasinya Via atau presentasinya Mbak Asa. Di sini mungkin teman-teman bisa mulai untuk menentukan set goals-nya dengan cara menyiapkan untuk ikut Mapres, lalu berusaha untuk mencapai penghargaan, achievement-nya atau mengasah skill-nya. Lalu yang kedua ketiga jangan lupa berdoa dan restu orang tua. Gitu. Oke, selanjutnya kita mulai diskusi ya teman-teman.
Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom chatnya ataupun langsung bisa raise hand. Gitu. Mungkin sambil nunggu teman-teman tanya ya, gitu. Aku mungkin tanya dulu sih sama Via atau Mbak Hasa. Dulu pertama kali ikut Mapres tuh sebenarnya motivasi terbesar kalian tuh apa sih? Gitu. Itu yang penasaran mungkin ya, jadi penasaran sampai sekarang. Bisa dijawab dari Via dulu mungkin. Oke, kalau ini aku mau jawab dari awal banget atau pas ikut Mapresnya aja? Dari awal mau mulai ikut. Gak ada berat ya kan? Jadi Oke, jadi sebenarnya to be honest ya teman-teman, aku ke Jogja dan kemudian banyak ikut event kuliah di UM-nya banyak ikut. Ada seseorang di Sulawesi, di Makassar yang pengen aku lupa gitu. Jadi itu sebenarnya perjalanan. Jadi sebenarnya aku banyak ikut event tuh awalnya gara-gara ya pengen move on aja gitu, pengen move on dan pengen ibaratnya apa ya, kayak kalau kata state pokoknya quotes Instagram yang waktu itu ngomong, aku baca katanya apa sih, I might lost you but I find myself so I win gitu. Jadi kayak aku berusaha mengenali diriku sendiri gitu. Dan ya udah akhirnya aku ikutlah berbagai macam event, kemudian ikut MUN dan kawan-kawannya, dan akhirnya waktu itu aku ngobrol ke dosen apa sih DP aku waktu itu, aku mau daftar beasiswa tapi qadarullah nggak lulus, dan beliau baru ngeh kalau misal aku sering ikut event dan sertifnya lumayan banyak, disarankanlah aku ikut Filmapres. Sebenarnya untuk ikut Filmapres itu bukan motivasi aku sendiri, tapi karena emang apa ya, itu dosenku yang udah kasih rekomendasi langsung ke Himfa itu, dan Mbak Novita waktu itu ketua Himfa, beliau kemudian ngomonglah ke aku kayak dari prodi udah rekomendasiin kamu, Vi, masa aku cancel gitu. Ya udah akhirnya ya udah aku daftar lah. Tapi sebenarnya awalnya tuh dari prodi saya belum, nggak ada niat lebih sih waktu itu buat jadi Mapres tuh nggak ada. Cuma karena udah sih pengen memenuhi tanggung jawab dari prodi sama dari DP aja sih kayak gitu. Kalau Mbak Asa gimana? Oke, lagi deh bahasa kalian. Kalau aku niat awalnya nggak tahu juga aku mau ngapain. Awalnya tuh gara-gara ada apa namanya sosialisasi kan dari Kating tuh juga satu organisasi sama aku. Terus beliau menawarkan ikut ini, terus kayak sering banget ngechat, kayaknya Veska juga tahu sih karena mbaknya itu aktif banget buat ngechatin orang-orang biar pada ikut. Terus aku pertamanya bingung kan mau ikut atau enggak ya, soalnya waktu itu kalau nggak salah barengan sama Hektik apa ya, pokoknya ada sesuatu aja aku lupa apa, dan aku sama Venska tuh barengan, intinya kita lagi ada urusan bersamaan. Terus gak tahu aja aku bilang sama ibuku mau ikut Mapres, terus ditanyain ngapain aja, terus cerita yang tahu ceritanya Kating, terus suruh ikut, ya udah, terus buat nambah-nambah pengalaman aja sih, pasti buat pengalaman temen sama ilmu, soalnya kan kita dari satu univ ya, nggak kenal sama sekali, bener-bener kita nggak kenal sampai kita ngobrol aja kapan ya, kayaknya setelah selesai Mapres baru ngobrol deh, jadi nggak kenal, bener-bener nggak kenal sama satu orang. Paling aku juga kenal cuma sama Venska, udah yang lainnya nggak kenal. Sama Via aja belum kenal waktu itu karena nggak tahu posisinya gitu. Terus ya udah, jadi ikut awalnya Mapres itu karena dorongan dari orang lain sih. Terus setelah tahu kegiatannya ngapain ya baru timbul niat mau nambah ilmu temen sama pengalaman itu. Klise-klise aja sih niatnya sebenarnya. Udah. Ya emang dorongan orang itu kayak emang jadi motivasi sih. Aku juga gitu. Tuh, oke. Kita ada satu penanya nih, Mbak. Ini dari Intan Kusuma Wardani. Mau ini tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan dari PSPD 2019. Izin bertanya untuk Mbak Asa dan Alfia. Apa saja persiapan yang kalian lakukan sebelum mendaftar ke Mapres? Terima kasih. Nah, persiapannya nih apa? Bisa dari Via dulu apa? Oke, kalau
persiapan apa dulu nih? Kalau misal semuanya ya, kalau gitu persiapannya yang pertama kan sebagaimana udah Via sama Mbak Asa tadi nyampein, itu tuh emang dari awal gitu, dari awal kita maba kumpulin sertifikat banyak-banyak. Kalau bukan maba pun nggak apa-apa, dari sekarang kumpulin sertif banyak-banyak. Entah itu sertif, ya terserah lah mau sertif lomba kayak sertif publikasi kayak atau sertif bahasa pun, kalau misal teman-teman juga suka bahasa kayak aku bisa gitu dimasukin. Terus apalagi ya, pokoknya itu sertif dulu. Kemudian kemarin itu ini juga kalau nggak salah transkrip nilai ya, aku ada dari lupa soalnya. Transkrip nilai, kemudian KTI. Kalau ya KTI kalau nggak salah. Kalau seingatku itu sih. Mungkin dari Mbak Esa sama Venska boleh ditambahin. Silakan Mbak Esa. Kalau dari aku kurang lebih sama ya, kayak Via. Terus mungkin yang paling bikin mikir banget itu yang KTI-nya. Soalnya kan mungkin teman-teman di sini kalau ada angkatan yang 2020 masih jauh banget ya kepikiran buat mikir judul KTI itu kayak gimana. Yang kita kemarin deket-deket KTI-an aja mikir satu susah, apalagi mikir lagi nih kan. Nah itu harus cari banyak referensi, mungkin bisa tanya sama teman-teman, bisa tanya sama dosen yang lebih tahu keadaan sekarang gimana ya dok. Kalian bisa konsultasi gitu ke mereka. Soalnya menurutku KTI ini kan nanti ujungnya waktu di universitas bakal dipresentasikan ya teman-teman. Jadi emang harus dipikirkan matang-matang karena waktu kita juga singkat, nggak sepanjang kalau misalnya kita KTI-an yang skripsi itu gitu. Sebenarnya cuma ide sih, tapi kan tetap harus dipikirkan jangka panjangnya gitu. Ya, kurang lebihnya sama sih, kayak yang disampaikan Via sama Mbak Esa, paling mikir itu emang yang gagasan ide atau KTI itu. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman, ini terutama buat sertifikatnya, misalnya teman-teman belum banyak nih, kayak gitu, belum banyak ikut lomba-lomba gitu, belum pernah juara atau gimana gitu, tuh sebenarnya menurutku nggak usah khawatir gitu, kalian banyak ikut organisasi atau yang tingkat nasional ya atau tingkat universitas itu udah termasuk dalam berprestasi sebenarnya, udah bisa diikutkan untuk sertifikatnya gitu. Jadi jangan cuma terpaku buat lomba aja gitu. Itu sih. Ada penanya lagi nih Mbak dari Dava Aji Satyanugraha nih. Assalamualaikum Mbak Asa, Alfia dan Oke. Saya Venska dari PSBD. Saya Dava dari PSBD. Sorry, saya baca di bawah sendiri. Izin bertanya, selama prestasi nanti pernah nggak sih kayak instruktur sama kandidat lain? Kalau iya, ada tips gitu. Terima kasih. Ini pertanyaan insecure. Jawab dulu Mbak Asa dulu deh. Aku Mbak Asa dulu. Astagfirullah. Oke, waalaikumsalam. Makasih udah mau pertanyaannya. Kalau aku sendiri, jujur waktu sesi presentasi insecure ya, karena teman-teman tuh orang-orang yang hebat dan pemikirannya itu bisa luas dan sangat kreatif. Terus di balik mereka itu pasti ada pembimbing yang sangat luar biasa. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain tuh persiapannya ya well prepare gitulah ya. Nah, aku sendiri tuh nggak terlalu matang persiapan buat presentasi karena ya itu waktu itu barengan sama ada satu hal yang lain, walaupun itu nggak bisa dijadiin alasan ya teman-teman. Tapi mau nggak mau kita tetap harus menghadapi hari presentasi itu dengan apapun halangan dan gimana rasanya di hati, tetap harus bisa ngomong, harus bisa menjawab pertanyaan dengan sebaik mungkin. Terus tipsnya kalau dari aku banyak doa, terus minta dukungan dari orang tua. Udah cuma gitu doang sih. Kalau aku tuh intinya adalah berdoa doang. Udah gitu aja sih. Dan yakinlah bahwa kita tuh bisa, kita tuh mampu. Walaupun nanti ujungnya misalnya kita tuh nggak jadi yang paling baik, seenggaknya kita udah mau mencoba menjadi yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Sudah. Betul. Mungkin Alfia namanya.
Penska salting ya. Oke. Kalau aku sendiri, kalau dibilang insecure ada banget gitu. Apalagi aku bukan tipe orang yang, ya kayak tadi aku ngomong, bukan orang yang jago public speaking. Ya jadi aku jujur insecure banget gitu. Sampai-sampai aku ada beberapa kandidat. Pokoknya di awal-awal aku sempat nge-mute Zoom sama nge-off cam karena sekalian aku juga mau kuliah waktu itu. Nah, kalau aku tipsnya buat gak insecure sih sama kayak Mbak Asa tadi, doa dulu. Terus paginya minta restu sama orang tua, dan kalau bisa, kalau misal teman-teman punya banyak waktu, kayak prepare dulu gitu loh. Waktu itu aku sebelum presentasi sebenarnya disaranin sama Mbak siapa kalau nggak salah, namanya Mbak Dwi Asih Rahmadani, dia itu Mapres tahun 2019 kalau nggak salah. Mbaknya tuh ngomong, ini Vi jangan lupa latihan presentase gitu sama teman-teman yang udah pernah ngeliat presentasi Mapres sebelumnya gitu. Tapi aku nggak sempat gitu karena emang waktu itu lagi riuh-riuhnya ngejar praktikum. Nah, jadi kalau pertama kayak tadi doa, kemudian kalau misal kalian ada waktu jangan lupa itu persiapan juga. Terus kalau misal gugup ya minum air dulu biar nggak seret gitu sih. Terus apa ya waktu itu? Aku waktu itu presentasinya pakai Inggris karena maksudnya cari gaya presentasinya bikin kalian nyaman gitu. Karena emang aku kalau misal pakai Inggris lebih nyaman aja gitu daripada presentasi pakai Indo gitu. Jadi ya cari suasana yang bikin kalian nyaman buat ngomong gitu sih kalau aku. Dan ya pokoknya main poinnya doa sih, doa pokoknya. Kuat-kuatin aja. Bener emang keren banget sih waktu Alfia presentasi itu pakai bahasa Inggris. Tuh emang langsung top. Kalau dari aku sendiri buat ngatasi insecure ya, sebenarnya langsung udah terpilih jadi kandidat dari fakultas aja tuh udah langsung insecure ketemu orang-orang keren di Komapres di semua universitas gitu. Dari kandidatnya universitas itu kayak, wah keren, ada ya orang-orang keren yang aku nggak temuin selain dari PSPD kecuali di kedokteran gitu. Soalnya emang kayak di kedokteran tuh kayak terbelenggu gitu loh, aku ngerasanya, jadi cuma ngerasa di situ aja gitu. Mungkin tipsnya itu emang ya udahlah aku ngelakuin yang terbaik aja gitu, gak usah membandingkan diri dengan orang lain kayak tadi quotes-nya punya Via tadi. Wah banyak nih penanyanya, kita lanjut aja ya. Selanjutnya ada Fatia dari Farmasi 19. Izin bertanya kepada Alfia dan juga Mbak Asa, bagaimana sih cara kalian untuk memantapkan langkah mengikuti suatu event besar? Karena pasti ada terbesit rasa takut, entah takut gagal atau yang lainnya. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Masih mungkin dari Mbak Asa dulu, kita kembali lagi. Mbak Asa, gimana? Oke, terima kasih pertanyaannya, Fatia. Kalau dari aku sendiri, itu yang udah aku sampaikan tadi ya, aku nggak mau nyesel buat meninggalkan suatu event yang gimana ya, gimana maksudnya, kayak aku mau nyoba sekarang gitu loh, aku nggak mau nanti di belakang malah jadi nyesel karena aku tuh nggak nyoba. Karena kalau kita udah nyoba, entah hasilnya baik atau buruk, setidaknya kita udah ayem gitu loh. Oh ya, kita udah tahu nih kemampuan kita nih sampai di sini gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah mau buat mencoba, kita nggak bisa tahu, nggak bisa ngukur segimana hasil yang akan kita dapat tuh kita nggak bisa tahu. Karena kalau ngira-ngira doang nggak bakal tahu ya teman-teman. Orang yang ikut suatu kompetisi itu pasti orang-orang hebat, orang-orang yang terpilih karena mereka mampu mengalahkan dirinya sendiri atas rasa takut atau rasa insecure tadi, untuk gagal, untuk takut jatuh, takut nanti merasa sakit hati kayak gitu. Jadi yakinkan diri sendiri buat oke, aku insya Allah bisa mengikuti hal ini. Entah nanti hasilnya gimana, aku tetap bangga sama diriku sendiri gitu. Apakah menjawab, Fatia? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin Alfia. Oke. Tadi saya memotivasi Fatia, yang sebenarnya Fatia ini temanku, kayak circle gitu. Oh. Jadi aku curcol sebenarnya sama dia. Kalau aku sih, gini loh, kalau misal
persiapan untuk mengikuti satu event besar itu sama sih kayak Mbak Asa tadi. Jadi kayak kembali ke quotes awal yang pokoknya yang sampai sekarang masih aku pegang itu quotes dari dosen yang udah tadi aku sampaikan tadi dari Pak Andi. Beliau tuh pokoknya pernah bilang habiskan kegagalan di masa muda gitu supaya nanti di masa tua tinggal kesuksesan hanya kesuksesan yang kemudian kita nikmati kayak gitu. Jadi ya sebesar apapun eventnya, mau itu pesertanya dari luar, mau dari mana, kayak dari berbagai belahan dunia pun, kalau apa sih, kalau misal akhirnya di situ kita gagal ya itu jadi pelajaran gitu. Jadi kayak kan biasanya kita tuh takut buat ngikut suatu event karena kita takut gagalnya kan. Nah, intinya kalau misalnya kita gagal di situ ya berarti jadi pelajaran dan menggugurkan satu lagi jatah kegagalan kita gitu. Jadi kayak saya kata orang-orang yang mainstream kan sukses itu adalah gagal itu adalah sukses yang tertunda gitu. Jadi ya mungkin dari kegagalan itu kita bisa dapat belajar lebih banyak lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kayak gitu. Kemudian selain itu tadi, selain gimana ya, aku tuh suka meyakinkan diriku sendiri. Kan yang paling kita takutin gagal kan ya. Pokoknya aku meyakinkan diriku sendiri kalau misal gagal nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, mereka juga nanti bakal lupain kok. Nggak bakal ada yang inget aku dari event itu gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau gagal. Coba aja dulu. Mana tahu di situ kita dapat, mana tahu ternyata orang-orang di event besar itu ternyata ya setingkat kita gitu. Jadi kita juga bisa memberi warna di situ. Mana tahu kan. Sama kayak kata Mbak Asa tadi, kalau misal kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu gitu. Jadi mending kita pokoknya jangan mundur dulu sebelum mencoba, karena kalau misalnya udah mundur duluan ya kita udah pasti gagal gitu. Tapi kalau misal kita maju dulu nih, ada peluang kita gagal, ada juga peluang kita berhasil gitu. Jadi 50-50 gitu. Jadi yang mending ambil peluang yang maju aja lah gitu. Selagi itu sesuai sama passion kita dan selagi emang ataupun kita pengen coba untuk mengeksplor diri kita di tempat yang kayak gitu. Menjawab nggak, Fat? Kalau nggak nanti kita ditolak deh. Gimana Fatia menjawab ya? Oke, kalau dari aku sendiri sih kuatin motivasi sih gitu biar nggak mudah goyah. Berarti tahun depan Mapres selanjutnya daftar ya, Fatia. Oke, tentunya ya. Ada dari Omni, PSBD 2020, izin bertanya Mbak, kalau berdasarkan Mapres tahun lalu, apakah dari FKIK itu peminat pendaftarnya banyak ya Mbak? Dan saya lihat dari Mapres tahun ini dan tahun itu kan ada punya experience ke luar negeri. Apakah experience ke luar negeri itu sangat berpengaruh dalam Mapres ini? Mungkin Alfie ada yang sering ikut MUN gitu. Udah pernah ikut MUN? Oke, tadi dua pertanyaan nggak sih kan? Dua pertanyaan. Jadi yang pertama, jumlahnya Mapres, aku wallahu alam sih sebenarnya yang daftar Pilmapres tahun 2021 tuh berapa? Soalnya ya aku sendiri juga gimana ya, kayak mendaftar Mapres itu sebenarnya untuk menggugurkan kewajiban aja gitu. Karena aku udah daftar, ya aku doanya waktu itu semoga nggak lulus gitu kan, biar bebanku hilang kayak gitu. Cuma buat nutupin ini aja, nutupin kewajibanku sama DPA aku aja kayak gitu. Tapi mungkin nanti tentang kotanya itu mungkin Venska sama Mbak Asa mungkin lebih tahu gitu, yang peminatnya seberapa gitu. Nah, kemudian kalau experience sama pengalaman ke luar negeri, sebenarnya aku nggak pernah loh ke luar negeri, cuma karena apa sih? Belum pernah. Tapi apa ya? Sekarang tuh kan lagi corona tuh, lagi banyak tuh event-event virtual gitu. Maksudnya yang kemarin aku ada ikut event yang dia tuh di Islamabad, ada yang di New Delhi, ada di Singapura gitu. Tapi semua virtual gitu. Jadi sebenarnya aku di Jogja gitu, tapi aku ikutnya di sana gitu, sertifku dari sana kayak gitu sih. Dan kalau pengaruhnya, kemarin waktu pas aku ngechat Mas Syafiq katanya itu lumayan besar. Mas Syafiq yang Mapres tahun sebelumnya, tahun 2020, kata beliau itu lumayan besar dan lumayan ngasih pengaruh juga. Ya, tapi ya insya Allah sertifikat yang lain pun, yang non inter pun juga sebenarnya ngasih pengaruh juga kayak gitu. Dan in fact kalau nggak salah sertif itu gimana ya? Sertif itu kayaknya poinnya tuh sama besar sama KTI-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian kita nggak terlalu bagus di sertif pun, bagusin aja gitu KTI-nya. Kalau nggak salah ya. Terus kalau saranku sekarang, kalau nggak salah AMSA apa sih? AMSA kan ya? Association of, pokoknya yang organisasi kedokteran AMSA gitu. Pokoknya yang gitu-gitu.
itu juga kemarin temanku ada yang ikut student exchange tapi virtual gitu. Ada nggak sih? Mungkin teman-teman dari prodi-prodi dari kedokteran ataupun kedokteran gigi, farmasi dan teman-teman PSIK kalau misalnya mau boleh cek gitu di kayaknya sekarang tuh lagi rame-ramenya gitu loh, virtual student exchange virtual sama event-event virtual lainnya gitu. Rajin-rajin update aja lah di Instagram gitu. Lihat-lihat yang kira-kira eventnya banyak gitu. Kalau itu sih kalau dari aku. Oke. Itu tadi penjelasan dari ya. Kita tambah lagi mungkin penjelasan dari bahasa ada tambahnya. Kalau dari aku mungkin nambahin yang kuota aja ya. FKIK tuh dikit yang daftar gitu. Jadi banyak kesempatannya ya buat teman-teman semua untuk daftar di tahun ini. Nanti tunggu aja buat timeline-nya, pasti akan dikabari lagi. Semangat semuanya, semangat Umi. Benar, tahun lalu tuh ya lumayan dikit sih gitu. Jadi semoga tahun ini banyak lah tuh. Itu tadi menjawab nggak ya Umi? Semoga menjawab ya. Gimana nih Umi? Iya. Semoga jawab. Oke, kita ke penanya terakhir ya. Ini dari Nanda Priya, ini PSIK dari Keperawatan 2020. Izin bertanya Kak, self reward apakah yang bisa dikasih? Dikasih udah cuma itu. Self reward. Dari Mbak Asa mungkin mau jawab? Oke. Kalau self reward itu bentuknya bebas ya teman-teman, terserah dari teman-teman sendiri pengennya apa. Kalau aku pribadi biasanya self reward-nya makan atau kayak ya udah aku me time seharian gitu, nonton film terus nggak ngapain seharian, tapi sesudah kita mencapai target yang kita pengenin gitu, biasanya sih habis ujian ya, kan kita tahu sendiri ya, kita sistemnya kejar-kejaran di blog, jadi emang harus pintar-pintar bagi waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman dan untuk pelajaran gitu. Apakah menjawab Nanda? Iya Mbak, terima kasih jawabannya. Tapi tuh aku tuh kayak suka bingung gitu Mbak, ngasih rewardnya itu apa gitu. Soalnya kalau pernah kan dulu nyoba kayak ngasih, aku setelah selesai ujian nih, aku mau misalnya mau jajan gitu. Akhirnya ya udah jadi jajan terus gitu Mbak. Jadi apa ya, penghargaan buat dirinya sendiri tuh kayak kurang puas, tapi tuh kayak dipikir-pikir kayak rugi kalau yang itu gitu. Oke, kalau itu beda tipis ya, memuaskan hawa nafsu sama memberikan penghargaan pada diri sendiri ya. Harusnya sih dari awal kita udah nentu ini. Misalnya ya, kita habis ujian blok, pokoknya ini selama seminggu aku harus fokus sama ujian. Kalau misalnya nanti aku lulus nih ujian bloknya, langsung nilai yang kita pengenin, aku mau kayak gini ya. Jadi insya Allah di waktu kita memberikan self reward pada diri kita sendiri, itu sama kayak yang kita ikhtiarkan di sebelumnya gitu. Jadi insya Allah nggak kebablasan. Kalau kebablasan ya latihan pelan-pelan biar sesuai gitu. Nanti lama-lama tekor kalau diturutin semuanya. Gitu ya Nanda. Halo Nanda. Nanda, kita dengarkan dulu sama Tiah dulu ya. Oke. Oke, kalau bentar. Oke. Ini aku ngomong apa gimana? Iya. Oke, jadi kalau self reward, aku juga jujur termasuk orang yang jarang self reward dan aku baru belajar banyak tadi dari yang disampaikan Mbak Asa gitu. Tapi kalau misal contoh kecilnya aku self rewardnya jarang sih, kadang-kadang kalau misalnya emang benar-benar blognya tuh bikin aku mumet dan bikin aku sampai nangis gitu buat belajar gitu. Aku pokoknya kalau misal udah lulus ujian, kalau misal lagi belajar blog nih atau enggak pas lagi MCQ, jujur aku kadang kepikiran habis ini beli es krim lah gitu. Benar-benar habis itu beli es krim pokoknya.
Jadi kayak apa sih, ya udah kayak jadinya nggak terlalu berlebihan juga, tapi kita jadi seneng gitu. Jadi kayak aku misal kalau apa sih fokusnya nggak teralihkan, ya udah besok harus beli es krim gitu. Ya udah nanti pas udah kelar alhamdulillah lulus, ya udah beli, terus habis itu udah kayak apa ya, feelnya jadi lebih enak dan kayak gimana ya, emang puas sih setelah self reward itu. Tapi aku jujur jarang self reward, dan terima kasih banyak Bahasa sudah memotivasiku untuk self reward. Aku mau nambahin dikit, boleh nggak, Venska? Boleh. Oke, ini aku cerita pengalaman sedikit ya. Jadi itu mulai dari semester, aku lupa, kalau nggak salah 3, itu aku sama teman-temanku punya kebiasaan, kan kita setiap OSCE selalu belajar bareng ya teman-teman. Nah, dari waktu kita belajar bareng tuh kita sudah merencanakan apa yang akan kita lakukan setelah OSCE. Dan kebanyakan tuh kita makan, guys. Setelah OSCE itu kita makan-makan, entah makan apapun itu, pokoknya kita intinya makan-makan aja. Terus di hari kita belajar OSCE lagi, kan mungkin OSCE-nya belajarnya beberapa hari ya. Nah, waktu kita belajar OSCE itu, kita ngomongin lagi nih, pengen makan apa. Nah, mungkin kita bisa nggak diri kita sendiri gitu loh, jadi sama teman-teman yang lain, biar kita juga saling menyemangati buat mencapai target itu. Nah, terus kalau OSCE-nya biasanya 2 hari nih. Setelah hari pertama selesai OSCE, hari kedua kita udah ngomongin lagi, wah besok kita habis OSCE hari kedua makan-makan nih, kita jadi makan-makan ini kan. Jadi kayak kita tuh udah semangat mencapai hari setelah kita OSCE, nah makanya dimaksimalin buat hari waktu OSCE-nya itu biar kita bisa menikmati dengan tenang hari pasca OSCE gitu ya teman-teman. Jadi bisa sama teman-teman kalian nentuin pengen apa nih buat self reward kita. Mungkin kalian nggak sadar ya kalau itu namanya self reward, tapi itu penting banget buat kita gitu ya, karena paling gampang tuh makan guys. Kalau misalnya yang lain ya, tapi terserah sih. Kalau yang gampang dibeli dan gampang memuaskan kita tuh sepertinya makanan seperti es krim tadi gitu. Iya, ada teman lagi. Udah cukup? Kalau nggak makan, ini sih drakoran, mana tau kalian juga suka drakor. Bener tuh. Udah gitu aja sih. Oke, mungkin ini dari aku ya, tipsnya dari aku sih mungkin disiplin diri sih gitu. Aku jujur kalau misalnya lagi pusing, lagi kayak capek gitu, aku biasanya me time, entah ngapain, tidur seharian atau gimana, atau nonton drakor kata Via tadi. Tapi habis aku tentuin dari aku sendiri, misal sehari 2 hari, ya udah 2 hari itu harus selesai, atau enggak 1 serial drakor deh selesai, ya habis itu ya udah selesai gitu, jangan nambah-nambah lagi gitu. Disiplin sama diri sendiri sih, belajar ya gitu. Kalau aku dari itu. Oke, ini pertanyaan dari semuanya ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, ataukah dari pertanyaan-pertanyaan di atas tadi ada yang belum jelas nih, pengen tanya lagi? Ada yang mau tanya teman-teman? Masih ada waktu. Aku hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman atas diskusinya pada malam hari ini. Dari aku mungkin cukup sekian ya. Ada tambahan nih dari Mas Revan. Mas Revan mau ngasih sesuatu nih, apa nih? Ngasih apa nih? Mas Revan, silakan Mas. Ini tambahan informasi aja sih teman-teman kedokteran. Untuk tahun besok, jadi Pilmapres itu diadakan sekitar di bulan Maret atau April. Nah, kalau tahun angkatan kami ini kan kemarin itu dari bulan Oktober tuh di tingkat fakultas sudah mulai. Nah, cuman ini belum fix ya, sementara seperti itu. Jadi kemungkinan teman-teman di Komapres juga periodenya tahun ini itu lumayan panjang gitu. Nah, jadi itu informasi tadi kan banyak banget itu antusias yang bertanya tentang persiapan segala macam. Jadi teman-teman punya waktu yang panjang lah untuk persiapan. Ya, cukup sekian Venska, semangat. Sekian. Oke, makasih Mas Revan. Nah, ya teman-teman, jadi waktunya masih panjang ya, silakan dipersiapkan semangatnya, tadi persyaratannya juga. Gitu. Mungkin closing statement dari aku ya, buat teman-teman semua, jangan takut buat gagal, jangan takut buat mencoba,
takutlah kalau kalian tuh nggak berani mencoba. Gitu aja. Aku tunggu kontribusinya teman-teman di Pilmapres selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Venska sudah memandu jalannya materi pada malam hari ini. Kita masuk ke acara hampir terakhir nih, udah hampir penutupan, yaitu foto bersama. Dimohon kepada seluruh peserta bisa mengaktifkan kameranya, silakan, untuk mengambil foto. Silakan, bisa mengaktifkan kameranya ya. Yuk, on cam yuk. Yuk, on cam yuk. Ayo teman-teman semua bisa on cam. Kita foto bersama dulu. Nadifah, mungkin Kak Nadifah, Kak Amarta, Kak Sakov, silakan on cam. Nabila Uswah, Yori, ayo teman-teman on cam semua, kita mau ambil foto dulu. Yo, teman-teman Komapres, on cam semuanya dong. Mbak Melan, Sadek. Masih ditunggu ini. Bisa on cam semua teman-teman, baru beberapa ya. Mas Hadek, ayo on cam Mas. Ditungguin MC-nya loh Mas. Pak Gita. Waduh, ada Pak Jokowi juga di sini nih. Yang lain semuanya bisa on cam. Kita ambil foto dulu. Ada lagi yang mau on cam nih, masih ditunggu ya. Hitungan kelima. Nanti mungkin operator bisa memberi aba-aba buat ambil screenshot. Dari operator silahkan bisa memberi aba-aba. Hitung ya. 1, 2, 3. Bentar. Gaya bebas mungkin Kak, gaya bebas. Ya, boleh. Ayo teman-teman yang belum on cam, bisa on cam. Satu, 2, 3. Satu lagi boleh. Ya, boleh terakhir nih. Satu, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih juga untuk operator. Oke, next kita masuk ke acara yang terakhir. Memasuki acara yang terakhir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua dan juga kepada tamu undangan yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk menghadiri acara virtual Roadshow Mapres UMY 2020. Kemudian saya juga sebagai MC meminta maaf jika banyak kata yang kurang berkenan. Saya undur diri sebagai MC. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.